Pemirsa, viral di media sosial, warga Gunung Kesan, Sampang, Jawa Timur emosi mendatangi TPS menduga ada surat suara yang sudah tercoblos. Namun hasil pemeriksaan KPU dan Bawaslu diduga ada kesalahpahaman. Potongan rekaman video amatir warga memperlihatkan sejumlah warga emosi di TPS 21 Desa Gungkesan, Karangpena, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga mengamuk menduga ada surat suara yang sudah tercoblos. Warga juga marah karena mereka belum menerima undangan form C6 dan menuduh hal ini disengaja oleh KPPS. Namun dari hasil pemeriksaan KPU dan Bawaslu diduga ada kesalahpahaman warga lantaran petugas KPPS sebenarnya tengah mempersiapkan TPS untuk pelaksanaan pemungutan suara. Berawal dari salah paham. Ketika teman-teman KPPS men-setting untuk pendirian TPS, kemudian ada yang mengira bahwa itu terjadi pencoblosan surat suara sebelum waktunya. Setelah dicek ternyata tidak benar. Surat suara masih aman di dalam kotak, hanya memang C pemberitahuan itu belum tersebar dengan sempurna 100%. Meski sempat ricuh akibat kesalahpahaman, pemungutan suara di lokasi ini berjalan aman dan lancar. Tim kontributor iNews melaporkan. Sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah meninggal usai bertugas selama 20 jam lebih di tempat pemungutan suara atau TPS. Para petugas KPPS kelelahan usai melakukan penghitungan suara hingga dini hari tadi. Suasana duka menyelimuti kediaman Teguh Joko Pratikno. Petugas KPPS TPS 11 Desa Curug Sewu, Patean Kendal yang meninggal Rabu malam. Diduga kelelahan, Teguh sempat kejang dan pingsan usai melakukan penghitungan suara di TPS. Sempat dilarikan ke puskesmas, namun meninggal 20 menit kemudian. Dari pagi itu dia ceria kok, saya pas monitoring di sini kan maghrib itu masih biasa aja, masih sehat ya, masih sehat. Dan pas pada saat wawancara KPPS dia juga, saya tanya ada penyakit komorbid tidak, dia jawab juga tidak. Akibat kelelahan, seorang saksi dari partai juga meninggal saat bertugas di salah satu TPS di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso. Korban sempat pulang ke rumah pada Rabu petang, namun ambruk saat dalam perjalanan ke TPS untuk lanjut menyaksikan penghitungan suara. Korban dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Penghitungan suara yang berlangsung hingga Kamis dini hari membuat 8 petugas KPPS di TPS 20 Desa Jenetalasa, Palangga, Goa, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit. Para korban jatuh pingsan dan mengalami sakit di ulu hati. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak terima istrinya hanya mendapat 3 suara, suami seorang caleg mengamuk dengan membawa beberapa orang melakukan penyerangan. Akibatnya ketua RT setempat mengalami luka di kepala hingga harus mendapatkan 10 jahitan. Bahkan ketua KPPS harus menderita patah tulang. Herianto, Ketua KPPS TPS 23 RT 31 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi ini mengalami patah tulang. Korban mengalami patah tulang di bagian tangan kiri akibat diserang sekelompok orang. Diketahui korban diserang oleh RM, suami dari salah satu caleg DPRD Kota Jambi dengan membawa sejumlah orang. Penyerangan terjadi saat petugas TPS 23 sedang melakukan proses penghitungan suara. Penyerangan tersebut menyebabkan Herianto mengalami patah tulang akibat dianiaya menggunakan benda keras. Diduga penyerangan dilakukan karena pelaku tak terima istrinya hanya mendapatkan 3 suara. Caleg bukan caleg ya? Suami caleg. Oh, Sudah dilapor? Sudah. Iya, patah Pak ya? Aku terkilis. Apa gitu? 15. Ini Pak, angkat itu Pak, topinya Pak. Mantap ya. Tak hanya itu, pelaku yang merupakan Ketua Partai Kebangkitan Nasional Provinsi Jambi juga melakukan penyerangan terhadap Percoyo, Ketua RT 31. Akibatnya Percoyo mengalami luka di bagian kepala hingga harus mendapatkan lebih dari 10 jahitan.
Sebelum diserang, Percaya mengaku sempat berbincang dengan peserta lain. Saat sedang berkomunikasi, korban langsung mendapat serangan dari pelaku. Korban bahkan dituduh bermain dalam penghitungan suara. Turun disamperi sama siapa namanya, ketua PKN Provinsi Roma, ketua forum RT Perlebar. Iya betul, ada apa bang, kok nampaknya tidak sehat-sehat, aku bilang kayak gitu kan. Terus itu tidak tahu apa, tak lepuk kepala ini kan, waduh, langsung ngocor darah tuh. Tidak tahu yang mungkin bukan Roma, cuman mungkin anggota dia lah yang dari luar itu tuh. Pakai kursi entah pakai apa, tidak sadar saya. Lalu ngomong, Pak RT ini ada main, itu lah kata yang terakhir yang saya ingat itu. Oh, dibilang gitu. Iya. Cuman dia kecewa. Kecewa kayaknya. Tapi Roman ini istrinya caleg. Caleg Tapi tapi di sini ya. Ya, jadi kecewa tuh karena istrinya sedikit suaranya, Pak. Awalnya nuduhnya tidak dapat sama sekali, kata dia. Setelah didik sama ketua KPPS, ternyata ada 3 suara. Para korban telah melapor ke pihak kepolisian. Diharapkan insiden penyerangan terhadap anggota KPPS dan ketua RT saat penghitungan suara tidak terulang lagi. Aparat kepolisian juga seharusnya dapat lebih menjamin keselamatan para panitia penyelenggara pemilu 2024. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Diduga kelelahan seorang saksi pemungutan suara dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di TPS 17 di Kota Probolinggo, Jawa Timur meninggal dunia. Korban menghembuskan nafas terakhir usai menjalani perawatan di rumah sakit. Muhammad Fahmi Aruf meninggal dunia akibat diduga kelelahan saat menjalankan tugas sebagai saksi dalam pemungutan suara pada pemilihan umum 14 Februari lalu. Namun pada Kamis dini hari sekitar pukul 2, Muhammad Fahmi Arif mengeluh pusing dan mual. Fahmi kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk menjalani perawatan medis. Namun nyawanya tidak tertolong hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ketua DPD PKS Kota Probolinggo Saiful Rohman menuturkan pihaknya bertanggung jawab secara moral atas meninggalnya Muhammad Fahmi Arif. Di kalangan keluarga, Fahmi Arif dikenal sebagai pemuda berusia 19 tahun, dikenal baik, pekerja keras, dan berjiwa sosial tinggi. Sehari pasca pemungutan suara, para ketua umum partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud serta petinggi tim pemenangan nasional menggelar pertemuan di posko pemenangan TPN di Jakarta. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, TPN mengevaluasi dan pembahasan sejumlah isu termasuk dugaan kecurangan pemilu 2024. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menggelar pertemuan khusus sehari pasca pemungutan suara dalam pemilu 2024. Turut hadir dalam pertemuan di Jakarta tersebut Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain petinggi TPN, petinggi partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud juga hadir, yakni Osman Sabtaodang, Hasto Kristianto, Megawati Soekarno Putri, Sandiaga Uno, Mardiono, serta Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. TPN mengevaluasi dan membahas sejumlah isu terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Yang jelas pimpinan partai ke sini, jadi kita akan evaluasi termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Oke, Mas, ini kan kubu sebelah, khususnya 01 sudah declare kemarin malam bahwa sudah menang 1 putaran. Tanggapannya gimana, Mas? Oh ya, kita belum. Mas, ini bahwa Pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas, sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kemudian yang kedua, disampaikan berbagai temuan-temuan, baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis.
TPN Ganjar Mahfud juga melakukan kajian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya berkaitan dengan dugaan keterlibatan pejabat negara yang jelas bertentangan dengan aturan main, termasuk rekayasa di tingkat Mahkamah Konstitusi, serta pengerahan aparatur negara dan penggunaan politik anggaran untuk mendukung paslon tertentu. TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus untuk melakukan audit forensik terhadap anomali pemilu 2024. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novan Dwi dan Damar Wicaksono melaporkan. Tim nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Sebab penghitungan suara real count itulah yang menjadi data hukum sebagai pegangan paling valid untuk menetapkan pemenang Pilpres 2024. Timnas Amin juga meminta kepada seluruh saksi dan relawan di seluruh Indonesia untuk terus mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Jangan sampai sekali lagi bahwa quick count bisa menjadi rujukan untuk menentukan siapa yang menang dengan melakukan pengubahan-pengubahan dalam rekapitulasi manual. Saya minta dijaga betul. Karena itulah data yang paling valid, yang menurut hukum jadi pegangan untuk menetapkan siapa yang memperoleh berapa suara dan siapa yang menjadi peringkat berapa dalam perolehan suara Pilpres. Kemudian yang ketiga, kami juga perlu menyampaikan kepada seluruh relawan, saksi, dan masyarakat yang concern terhadap pemilu yang berintegritas, pemilu yang jujur dan adil, untuk mengumpulkan dan menginventarisasi segala pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan, baik sebelum hari H pencoblosan, pada saat hari H pencoblosan, dan setelah hari H pencoblosan. Karena kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan. Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Presiden Joko Widodo menanggapi hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei yang menunjukkan perolehan suara unggul Prabowo Gibran. Presiden juga menanggapi soal dugaan kecurangan pemilu dan meminta masyarakat melaporkan ke Bawaslu. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah, tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Sudah berkomunikasi Sabar. Pak, sudah berkomunikasi belum Pak dengan Mas Gibran? Sudah bertemu belum Pak sama Mas Gibran? Udah kasih selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Sudah, selamat pertama ya mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Sehari pasca pencoblosan dan unggul telak dalam hitung cepat, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam sang ayah di TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta.
Kedatangan Prabowo disambut ribuan warga yang ingin bersalaman sambil mengucapkan selamat karena unggul dalam quick count Pilpres 2024. Kedatangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke Taman Pemakaman Umum Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat disambut antusias ribuan warga. Sehari pasca pencoblosan dan unggul telak dalam hitung cepat, Menteri Pertahanan tersebut berziarah ke makam sang ayah Sumitro Joyo Hadikusumo. Warga ingin bersalaman sambil mengucapkan selamat karena Prabowo dan Gibran unggul dalam quick count Pilpres 2024. Usai menyapa warga, Prabowo berziarah ke makam sang ayah dengan menumpang sepeda motor. Sebelum berziarah ke TPU Karet Bifak, Prabowo juga berziarah ke makam sang ibu, Dora Marisigar, di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Di Tanah Kusir, ya, Tanah Kusir. Dan sekarang saya ke bapak saya di sini, di sini Karet. Ya. Doanya banyak masyarakat tadi meneriaki presiden, Pak, tanggapannya? Iya, saya kira itu ya. Terima kasih ya. Pak, hari ini katanya sudah ketemu Pak Jokowi, apa Pak yang ini kan kegiatannya, kegiatan pribadi saya ya, tolong terima kasih ya. Ya. Pak, kalau ke Pak Jokowi, Terima kasih ya. kalau ke Pak Jokowi Pak, apa yang dikatakan Pak, atau apa yang dibahas ke Pak Jokowi? Usai berziarah, Prabowo langsung meninggalkan lokasi, disertai lambaian tangan masyarakat yang setia menunggu di halaman depan TPU. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran merayakan keunggulan dalam Pilpres 2024 versi hitung cepat dengan membagikan bunga dan coklat di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. TKN Prabowo Gibran yakin perolehan suara versi real count paslon nomor urut 2 tersebut akan sama dengan versi quick count. Hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 dari berbagai lembaga survei menempatkan pasangan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang. Paslon nomor urut 2 tersebut unggul mutlak atas dua paslon lainnya. Prabowo Gibran mendulang 57 hingga 58% suara, unggul atas duet Anies Muhaimin dengan 25 hingga 26%, serta Ganjar Mahfud dengan 16 hingga 17% suara. Sebagai ungkapan rasa syukur, TKN Prabowo Gibran membagikan bunga dan coklat di depan salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Selain pemilu berlangsung aman dan damai, TKN Prabowo Gibran ingin memberikan apresiasi atas partisipasi masyarakat. Setelah rame-rame Pilpres, kita pengen menunjukkan bahwa komitmen Pak Prabowo Mas Gibran setelah terpilih, setelah leading di quick count itu harus merangkul ya seluruh masyarakat Indonesia, karena bagi beliau tidak lagi jadi presidennya atau jadi capresnya 02, tapi setelah unggul di quick count dan insya Allah nanti akan ditetapkan di KPU juga hasil penghitungan real count ya. Sebagaimana yang kita tahu kan real count biasanya 2014, 2009, 2019 itu nggak jauh berubah ya, bedanya 2-3% biasanya. Nah kemarin kan kita lihat hampir setengahnya kan, jadi insya Allah sih dengan real count yang quick count yang ada kemarin, mudah-mudahan real count-nya juga tidak jauh berubah. TKN Prabowo Gibran menyadari ada pihak-pihak yang tidak puas dengan Pilpres 2024 versi hitung cepat. Namun, TKN Prabowo Gibran optimis jika ada pencoblosan ulang di sejumlah TPS yang dituding ada kecurangan, maka perolehan suara Prabowo Gibran tidak akan terpengaruh. Dari Jakarta, Rian Rahman dan Leman melaporkan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Hashim Asyari, berjanji segera mengoreksi kesalahan konversi dalam membaca data formulir model C1 Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Hashim juga menyebut hasil penghitungan suara yang salah di 2.325 TPS
sudah teridentifikasi oleh sistem. Hashim juga menegaskan pihak KPU akan berlaku jujur. Kesalahan atau ketidaktepatan konversi dari pembacaan terhadap formulir yang diunggah itu sifatnya random, tidak hanya untuk pilpres tapi juga ada pileknya ya. Nah kalau dari segi berapa sih jumlah suara hasil konversi yang kemudian tidak tepat belum kami cek sampai sedetail itu. Yang jelas yang kami sudah pantau dan sudah termonitor itu tadi ada di 2.325 TPS. Yang paling penting sudah teridentifikasi itu by system dan kemudian yang akan kita minta untuk dilakukan koreksi terhadap konversi yang salah tersebut. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Sementara itu, Bawaslu RI menegaskan terkait dugaan surat suara yang tercoblos sebelum pemungutan suara, Bawaslu memiliki waktu 14 hari penyusunan dan 14 hari penyelidikan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan hasil pengawasan di 38 provinsi melalui Sistem Informasi Pengawasan Pemilu, hingga 15 Februari ditemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Betul. Nah, yang publik harus tahu adalah Sirekap itu hanya alat bantu ya. Yang nanti menjadi alat yang utama dalam proses rekapitulasi kita adalah rekapitulasi manual berjenjang. Nah, kita akan lihat proses ini sampai tanggal 20 Maret. Mulai per hari ini sudah berproses penghitungannya bagi yang sudah selesai. Kan dia langsung bergeser untuk kotak suara dan lain sebagainya, berproses nanti di dalam rekapitulasi. Dari tanggal 15 Februari sampai tanggal 3 Maret itu ada di PPK ya, di kecamatan. Nanti kita lihat prosesnya. Nah, yang berikutnya atas adanya, kami juga melakukan pengecekan kok. Begitu ada misalnya gejlok antara Sirekap dengan manual, kami lalu melakukan pengecekan berdasarkan, kan bisa semua orang bisa cek kan. Nah, kami cek ya ternyata memang ada kesalahan input ini. Nah, kesalahan input ini salah satunya disinyalir bisa jadi karena ketidakpasan waktu menulis, karena kan dia menggunakan metode saya lupa istilahnya, yang kemudian dia kemampuan membaca data secara digital. Bisa jadi yang namanya garisan tangan tidak sesuai sehingga kemampuan membacanya yang kemudian tidak akurat. Nah, atas hal ini tentu Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU untuk segera melakukan perbaikan Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Tetapi pada intinya adalah manual berjenjang itu yang akan kita pegang. Gitu ya. Berarti yang dari real count KPU itu sudah dipastikan kalau bukan dari Sirekap ya? Itu sudah yang manual yang memang datanya benar, nggak yang ada penggelembungan suara itu. Kalau yang real count KPU, apakah Bawaslu juga mengawasi itu gitu? Ya kita awasin. Dalam konteks ini kan KPU itu menggunakannya Sirekap, ya. Sirekap yang digunakan oleh KPU, tapi karena ada keterbatasan itu dan kita semua kemudian tahu, bahkan Bawaslu langsung mengecek secara teknis. Viral foto komedian Komeng di surat suara caleg DPD Pemilu 2024 hingga mencuri perhatian warga. Suara Komeng pun unggul sementara di DPD Jabar, yakni mencapai 200.599 suara atau 8,34%. Wajah sumringah terpancar dari komedian Komeng. Tanya itu, foto unik Alfiansa Komeng di kertas surat suara juga viral di media sosial. Bahkan foto ceria Komeng juga membuat suasana ramai saat penghitungan suara di sejumlah TPS di Jawa Barat. Komedian papan atas ini bertarung di kontestasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Berbeda dengan yang lain, foto Komeng memang bergaya lucu dengan mata yang membelalak dan rambut tak beraturan justru mencuri perhatian pemilih. Komeng pun menjadi favorit banyak pemilih di Jawa Barat, terlebih di sejumlah TPS nama Alfiansyah Komeng unggul. Komeng pun menjadi favorit banyak pemilih di Jawa Barat, terlebih di sejumlah TPS nama Alfiansyah Komeng menjadi unggul. Data dari Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat Kamis siang menyebut Komeng memperoleh hasil suara sementara yakni mencapai 202.599 suara atau 8,34%, di mana angka ini unggul jauh dari calon lainnya.
Komisioner KPU Jawa Barat Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Hedi Ardia menuturkan foto unik Komeng merupakan hasil kesepakatan persetujuan dari calon yang bersangkutan sehingga tidak melanggar aturan. Sementara pada pemilihan DPD hanya ada 54 kursi se-Indonesia, Provinsi Jawa Barat memperebutkan 4 kursi. Setiap provinsi itu kan akan diambil 4 orang gitu. Ya secara kasat mata mereka yang mendapatkan suara terbesar dalam 4 besar itulah yang akan lolos kira-kira begitu. Ya tergantung dari nanti pengguna hak pilih, tergantung dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS lah. Artinya sah-sah aja gitu Pak foto yang... Ya itu kan bagian dari strategi yang dimiliki oleh calon yang bersangkutan. Dengan hasil sementara yang unggul jauh, Komeng diprediksi bakal melenggang ke Senayan sebagai perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Komedian ini memang tampil mengejutkan warga Jawa Barat. Pasalnya, Komeng tak pernah mempromosikan dirinya maju sebagai calon anggota DPD. Tim Liputan iNews melaporkan.